95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun kalian berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa. Di setiap hari Jumat biasanya kita hadirkan program Siraman Kolbu di edisi siar hari Jumat tanggal 6 September 2024 bertepatan pada tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Pendengar juga pemirsa dimanapun kalian berada, seperti biasa kami di hari Jumat ini hadir memberikan siraman kolbu dalam tausiah bersama IPARI atau Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Pendengar juga pemirsa sudah hadir di studio kami. Kali ini kita bersama dengan Ibu Erni Mulyati yang akan memberikan kita tausiah dalam program siraman kolbu pada hari ini dengan tema hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pendengar juga pemirsa dimanapun kalian berada, marilah kita simak dan juga saksikan bersama tausiah yang dibawakan oleh Ibu Erni Mulyati. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, para pendengar radio Suara Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal Jumat 6 September tahun 2024 atau bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita telah memasuki bulan di mana umat Islam sangat bersukacita menyambut kehadirannya. Bulan yang dirindukan oleh para pencinta Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan kelahiran beliau yang biasa kita sebut dengan bulan Maulid. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih mengaruniakan kepada kita sampai detik ini nikmat yang sangat banyak, sampai-sampai kita tidak mampu untuk menyebutnya satu persatu nikmat yang banyak tersebut. Dan salah satu nikmat yang harus kita syukuri saat ini adalah Allah masih memberikan kita kesempatan, waktu dan umur untuk bertemu kembali di tahun ini dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, yang semoga dengan keberkahan di bulan ini Allah dan Rasulnya ridho kepada kita sehingga Allah pantaskan kita untuk masuk ke surganya Allah dan bertemu Rasulullah SAW di Telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan salawat yang terus kita ucapkan di lisan kita ini, kita mendapat keberkahan dari salawat tersebut sehingga Allah senantiasa merahmati dan memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalani hidup di dunia ini, dan di akhirat kelak Allah akan mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada kita umat beliau. Para pendengar siraman kolbu Radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keberkahan dan kesehatan lahir batin. Sesuai dengan momentum di bulan ini, maka tema kita pada hari ini adalah berbicara tentang apa saja sih hikmah yang bisa kita dapatkan dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu tradisi penting yang dirayakan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Maulid Nabi bukan sekedar peringatan hari kelahiran Rasulullah, tetapi juga momentum kita untuk mengingat, mempelajari, meneladani akhlak serta perjuangan beliau dalam menyebarkan dan mengajarkan Islam kepada umat. Para pendengar Radio Suara Tabalong yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita raih dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kita diingatkan kembali untuk meneladani dan mencontoh akhlak
dan sifat Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Nah, salah satu aspek penting dari akhlak beliau adalah sifat-sifat utama yang sering kita dengar adalah beliau memiliki sifat siddiq, terus sifat amanah dan fatonah. Sifat siddiq ini adalah kejujuran, yaitu jujur baik dalam perkataan dan perbuatan, sehingga ketika seseorang berpegang dengan sifat ini, maka ia akan bisa membangun kepercayaan kepada orang lain dan menjaga integritasnya dalam setiap tindakan, tidak akan menipu dan berkhianat bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Nah, kemudian sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya atau bisa bertanggung jawab, baik itu dalam urusan dunia maupun agama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sedangkan sifat fatonah, artinya fatonah adalah kecerdasan atau kebijaksanaan. Jadi fatonah itu bukan hanya dalam intelektual saja, tetapi cerdas juga dalam memahami hati dan perasaan orang lain, cerdas dalam bertindak, dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Nah, sifat-sifat inilah yang diharapkan agar menjadi landasan moral dan etika untuk menjadi pedoman bagi setiap muslim dalam kehidupannya. Para pendengar saudara-saudara Tabalong yang dirahmati Allah, hikmah kedua yang bisa kita raih dari peringatan Maulid ini adalah kemudian kita diingatkan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali. Sunnah ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak dan muamalah, hingga tata cara berinteraksi dengan sesama. Oleh karenanya penting bagi setiap muslim untuk mempelajari dan memahami serta mengamalkan sunnah-sunnah ini. Misalnya sunnah dalam aspek ibadah, contohnya sholat-sholat sunnah. Nah, banyak sholat-sholat ini, dari sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, duha dan sebagainya. Dan lagi dari puasa sunnah juga, dan membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian sunnah dalam akhlak dan muamalah, contohnya berakhlak terpuji, bersilaturahmi, serta berbicara yang baik, dan yang lainnya yang masih banyak lagi, sampai pada sunnah-sunnah cara berpakaian baik sebagai muslim atau muslimah, bagaimana tata cara makan dan minum, dan sampai pun tidur diatur, pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas itu kita mengikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, yang artinya barang siapa menghidupkan sunnahku berarti ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, kata Rasulullah, niscaya ia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah penting dalam meraih keberkahan hidup dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jika kita amalkan dengan baik maka akan membentuk pribadi yang soleh dan mulia. Mengamalkan sunnah ini tidak hanya memberikan pahala,
tetapi juga membawa banyak manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kemampuan dan keistiqomahan untuk selalu menghidupkan sunnah dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio Suara Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah ketiga yang bisa kita raih dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah kita kemudian diingatkan untuk rajin melantunkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, karena dengan bersolawat bukan hanya menunjukkan kecintaan kepada beliau, tetapi juga merupakan cara kita untuk mendapatkan keberkahan, rahmat, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ini berasal dari kata sholat yang artinya doa atau pujian, sehingga dalam konteks syariat sholawat merujuk pada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW menjelaskan banyak keutamaan bersolawat yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan seorang muslim baik di dunia maupun akhirat. Di antara keutamaan bersolawat adalah yang pertama, mendapatkan rahmat, ampunan, dan dihapuskan dari dosa serta diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda beliau, "Man shalla 'alayya min ummati sholatan mukhlishan min qalbi sallallahu alaihi biha asyra salawatin wa rafa'ahu biha asyra darajat wa katabalahu biha asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyiat." Jadi barang siapa dari kalangan umatku bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali secara ikhlas dari hatinya, maka Allah akan memberinya solawat atau rahmat 10 kali, mengangkat kedudukannya 10 derajat, mencatat baginya 10 kebaikan, dan menghapuskan darinya 10 kejelekan. Hadis riwayat Nasai. Nah, luar biasa dari keutamaan sholawat ini. Kemudian keutamaan yang kedua, juga dengan bersalawat bisa menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Juga sholawat dapat menjadi obat penenang hati dan jiwa ketika seseorang mengalami kegelisahan dan kesedihan, karena dengan bersolawat itu dapat membantu menenangkan pikiran dan membawa ketenangan batin, karena solawat akan menjadi cahaya juga nanti di hari kiamat yang bisa menenangkan hati dan menghilangkan kegelisahan ketika kita menghadapi padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah salawat kepada hari Jumat. Nah, pada hari ini ya, setiap hari Jumat perbanyaklah salawat kepada hari Jumat, kata Rasulullah, karena sesungguhnya bacaan salawat untukku akan dihadapkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Maka barang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, dialah yang dekat kedudukannya denganku. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga adalah apa? Dengan mengucapkan salawat itu dikabulkannya doa-doa kita. Nah, salah satu keutamaan salawat ini adalah karena apa? Menjadi wasilah atau perantara dalam dikabulkannya doa. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika kita berdoa,
sebaiknya diawali dan diakhiri dengan salawat. Dengan demikian doa kita lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya doa itu terhenti di antara langit dan bumi dan tidak akan naik sebelum engkau bersalawat kepada Nabi. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan yang keempat dari sholawat ini adalah menjadi syafaat pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW adalah syafaat terbesar bagi umat ini, buat beliau, dan salawat yang kita panjatkan akan memperkuat hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Jadi doa yang orang yang berhak mendapat syafaat di hari kiamat, kata Rasulullah, orang yang berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Para pendengar radio Suara Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di antara keutamaan sholawat yang sebenarnya masih banyak lagi, namun hanya disebutkan 4 poin saja. Semoga dengan yang kita sebutkan tadi, keutamaan sholawat itu menambah semangat kita untuk memperbanyak sholawat, menjadikan sholawat itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja, baik setelah sholat fardu, di waktu senggang, atau ketika dalam perjalanan atau safar dan lain-lain, atau ketika kita mendengar ada orang yang menyebut nama Rasulullah SAW, maka kita pun juga dianjurkan untuk juga menyebutkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Demikianlah yang bisa disampaikan. Jadi dari 3 hikmah, ya kita ulang lagi, 3 hikmah yang bisa kita raih dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad ini adalah, yang pertama adalah kita diingatkan untuk meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi mulai dari sifat siddiq, amanah, fatonah, kemudian lagi yang kedua, bagaimana juga kita dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad ini kita diingatkan untuk juga menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah dalam aktivitas kita sehari-hari, sehingga aktivitas yang kelihatannya sepele, biasa makan, minum, tidur kan biasa ya, tapi kalau kita ikuti dengan sunnahnya Rasulullah, maka itu akan bernilai pahala. Nah, kemudian hikmah yang ketiga dari memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, kita juga diingatkan untuk sering-sering banyak-banyak melantunkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tadi sudah disebut banyak sekali keutamaan dari membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah, semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mengambil hikmah dari peringatan ini, dan dari peringatan ini semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar juga pemirsa dimanapun kalian berada, itu dia tadi tausiah yang dibawakan oleh Ibu Erni Muniati dengan tema hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana terdapat 3 hikmah ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga hikmah-hikmah lainnya beserta penjelasan yang sudah beliau sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menambah insight baru atau ilmu baru, dan juga tentunya semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar sekalian dimanapun kalian berada, sampailah kita di penghujung siaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan program Saman Kalbu di edisi siar hari Jumat tanggal 6 September 2024 ini, bertepatan pada tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Baiklah para pendengar sekalian dimanapun kalian berada, kami pamit undur diri dari ruang dengar dan juga layar kaca pemirsa dimanapun kalian berada. Sekian dari kami semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Radio Suara Tabalong, nyalakan pemberitahuan untuk mendapat update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.